Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar KIS Kajian Islam, mari kita lanjutkan kajian Islam fikih ayat Syam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Menarik di sini adalah ada perintah wakulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Ada beberapa ayat tentang perintah makan dan minum. Di antaranya adalah ayat ini, kemudian ada lagi kulu washrobu min rizkillah, makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Yang ketiga, wakulu washrabu wala tusrifu, dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Kemudian yang keempat, kulu washrabu hani'a. Hani'a ini 2 kali ya. Makanlah dan minumlah dengan nyaman, dengan enak. Yaitu beberapa ayat kulu washrabu. Semuanya adalah jamak, perintah kepada semua orang. Ada satu sifatnya mufrad, yaitu fakuli washrobi wa qarri aina. Ini adalah perintah kepada Siti Maryam. Makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah engkau. Pemirsa dan pendengar, kalimat wakulu washrobu ini menggunakan wawu yang artinya dan. Dan itu mempunyai arti limut telakil jam'i, atau ia untuk menggabungkan antara makan dan minum. Namanya huruf athof tanpa disertai waktu. Itu namanya limut telakil jam'i. Berbeda dengan misalnya wakulu summa ya, isrobu misalnya, makanlah kemudian minumlah. Atau wakulu fasrobu, makanlah dan langsung minumlah. Ada waktunya. Jadi kalau kita katakan ja'a zaidun summa amrun, maka artinya telah datang Zaid, kemudian baru Amr. Atau ja'a zaidun fa'amrun, telah datang Zaid, lalu disusul Amr. Jadi kalau summa ada jeda yang agak panjang, kalau fa ini jedanya pendek. Tapi kalau ja'a zaidun wa amrun, telah datang Zaid dan Amr, tanpa membedakan mana yang lebih dahulu datang. Yang penting kedua-duanya sudah datang.
Beda dengan ja'a Zaidun summa Amrun, berarti Zaid dulu, baru kemudian Amr. Begitu juga ja'a Zaidun fa Amrun, yang datang Zaid dulu disusul Amr. Nah, pemirsa, di dalam ayat ini wakulu wasrobu juga memberikan isyarah bahwa kita bebas. Apakah memulai makan dulu atau minum dulu, atau di tengah makan minum, atau setelah makan minum, tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan. Yang penting di sini adalah makan minumlah seperti ayat-ayat yang lain tadi. Yang terpenting adalah dengan nyaman, dengan enak, juga jangan berlebihan. Bisa minum dulu makan, bisa minum di tengah makan, bisa makan baru minum, itu mana kenyamanan yang bisa Anda peroleh dari keduanya. Demikian. Qala Al-Qurtubi, di sini ada kalimat makan dan minumlah sampai jelas benang putih dan dari benang hitam. Maksud benang putih ini bukan berarti makna hakiki, tetapi ini adalah makna majazi. Qala Al-Qurtubi wa summiyal fajru khaitan, jadi maksud benang putih ini adalah fajar, karena fajar itu sudah terang, tampak putih. Disebut fajar itu khaitan ma yabdu minal bayadi yura mumtadda, karena sesuatu yang terang, putih, terlihat memanjang. Jadi ufuk cakrawala ini memanjang, putih, maka laksana benang. Kal khaiti, ya, seperti benang. Jadi maksud benang putih itu adalah terbitnya fajar, sementara benang hitam itu waktu yang masih gelap sebelum fajar. Qala asyair, berkata asyair, dulu kalimat mengapa Al-Quran menggunakan kalimat al-khaitul abiyad dan al-khaitul aswad, ternyata dahulu para penyair jahiliyah sudah menggunakan bahasa benang hitam dan benang putih untuk memberi makna fajar dan waktu sebelum fajar. Di antaranya adalah penyair ini adalah syair dari Umayyah bin Abi Shalm. Beliau ini adalah syair jahili, ahli hikmah dan mukhadram, minal mukhadromin. Mukhadromin artinya para penyair yang menjumpai dua masa, yaitu masa jahiliyah dan masa keislaman, dan mereka masuk Islam. Termasuk dari penyair ini yaitu Umayyah bin Abi As-Shalm, ya, min ahli Taif, beliau ini dari Taif. Bagaimana syairnya? Syairnya al-khaitul abiyadu daw'us subhi munfalikun wal khaitul aswadu junahul laili maktumu. Ini baharnya adalah bahar basit, ya. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Notnya begitu. Al khaitul abyadu daw'us subhi munfalikun wal khaitul aswadu junahul laili maktumu. Nah, jadi ini menggunakan bahar, ya. Al khaitul abyadu, benang putih, daw'us subhi adalah terangnya subuh, munfalikun yang menyeruak, yang memecah, yang menyibak, itu namanya munfalikun, seperti al-falak, ya, qul a'udzu birabbil falak. Jadi waktu subuh sudah menyeruak, sudah tersibak, ya.
Wal khaitul aswadu, sedangkan benang hitam yang dimaksud adalah junahul laili maktumun, yaitu bagian malam. Junahun ay juz'un, bagian malam yang masih tersembunyi, artinya belum fajar. Sehingga terkadang ada istilah namanya fajar kadzib atau fajar yang berdusta, kelihatan sudah terang tapi setelah itu gelap lagi, itu namanya fajar kadzib. Tapi kalau fajar sodik, fajar yang benar-benar begitu terang, maka semakin lama dia akan semakin terang, terang, dan terang. Tentu ini bisa diketahui bagi orang yang memperhatikan waktu subuh, berada di tempat yang lapang, ya, berada di tempat-tempat tertentu, sehingga ia bisa membedakan ada istilah fajar sodik dan ada istilah fajar kadzib. Menarik juga diperhatikan bahwa ketika ayat ini turun, ada sahabat yang salah sangka, ia mengira bahwa makan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, maka ia kemudian menyimpan benang putih dan benang hitam di bawah tempat tidurnya. Ya. Dia kemudian melihat terus kok semuanya tidak kelihatan, ya. Katanya makan minum sampai kelihatan benang putih dari benang hitam. Kok tidak kelihatan, dilihat terus masih gelap semua, tidak kelihatan baik benang putih dan benang yang hitam. Ketika kelihatan semuanya, ya. Ia mengharap ini benang putih kelihatan, benang hitamnya tidak kelihatan. Jadi benar-benar dia menyimpan benang, ya, di bawah bantalnya atau di bawah tempat tidurnya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, maksudnya bukan benang dalam arti hakikat, dalam arti sebenarnya, tapi ini adalah konotasi, yaitu terbitnya waktu fajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.